Apakah DJI Osmo Pocket masih worth it di tahun 2020? Let's find out. Tapi sebelum kita bahas apakah masih worth it, alangkah baiknya kita kasih tahu dulu buat teman-teman yang nggak tahu, DJI Osmo Pocket ini itu adalah kelanjutan dari DJI Osmo yang gede. Nah, karena banyak permintaan dari penggemar DJI untuk buat yang versi pocketnya, makanya ini dirilis versi yang kecil. Nah, kita akan bahas apa aja sih fitur-fitur dari DJI Osmo Pocket ini, apa aja sih kelebihan dan kekurangannya, supaya teman-teman yang masih bingung beli atau enggak kamera ini bakalan jadi lebih terbuka. Apakah gue harus beli ini atau enggak? Kelebihan yang pertama, kamera itu kecil banget, ya, cuma segini. Hanya, ya, bandingin lebih besar tanganku malah. Sesuai namanya, DJI Osmo Pocket, pocket yang artinya saku, jadi gampang dibawa kemana-mana karena bisa dimasukin ke saku. Itu salah satu faktor yang membuat orang jadi pengen beli kamera ini pada saat pertama rilis, bahkan sampai saat ini. Yang kedua, dia itu bukan hanya kamera doang, tapi ada stabilizernya. Buat teman-teman yang nggak tahu stabilizer tuh yang biasa orang-orang profesional yang bawa segede gaban segini, itu gede banget. Dan ini kelebihannya itu dia cuma segini doang guys. Jadi ini udah ada kamera, terus ada gimbalnya, 3-axis gimbal. Dia itu bisa FPV mode. FPV mode itu buat teman-teman nggak tahu, FPV itu first person view. Jadi kita kemana, dia itu bakalan ikut kayak kamera biasanya. Selain FPV mode, dia juga ada follow. Follow itu hampir sama sih sebenarnya sama first person view. Cuman bedanya kalau kita ke mereng gini, dia bakalan stay di lurus gini. Misalnya ya landscape kayak gini, dia bakalan landscape terus. Kalau misalnya mau portrait bisa, tinggal gini doang. Dia bakalan, hasilnya itu bakalan jadi portrait. Gitu. Terus ada juga tilt lock. Tilt lock itu mau kemanapun kita arah, dia bakalan stay lurus. Jadi bakalan ke sana terus shootnya. Sama kayak shoot yang ini. Dia cuma gini doang. Itu kita gini pun dia tetap lurus. Kerennya lagi, kamera ini bisa motion lapse. Buat teman-teman yang nggak tahu motion lapse, itu sama aja kayak time lapse, cuman bedanya itu dia bisa pilih sudut mana kita pertama memulai, terus berakhir di mana. Contohnya seperti ini. Terus kelebihan yang keempat menurutku, dia itu bisa 4K 60 fps. Kamera sekecil ini, bayangin sekecil ini bisa 4K guys. 4K terus 60 fps. Jadi buat teman-teman yang pengen ambil slow motion, bisa. Selain 4K 60 fps, dia juga bisa shoot di 2,7K. Dan juga bisa di 1080. Yang nomor 5, dia itu bisa panorama. Jadi biasa kan kalau misalnya kita handphone panorama kan kita harus stabilin gitu kan, kayak buat sendiri. Nah ini enggak, dia otomatis guys. Jadi kita set aja di taruh gitu, kita tinggal tekan, dia bakalan panoramain gitu. Nah, menurutku itu kelebihan-kelebihan dari kamera ini. Masih banyak, cuman yang aku tertarik hanya itu. Misalnya kayak kalian suka slow motion sampai 4 kali, itu ada di sini, cuman ya aku nggak terlalu tonjolin itu karena di video-videoku aku jarang pakai yang 4 kali slow motion. Kebanyakan aku dari 60 fps terus aku turunin kecepatannya sedikit, jadi ya agak slow sedikit lah, tapi aku nggak suka yang slow banget gitu. Dan kita masuk ke kekurangannya. Menurut aku kekurangan yang paling krusial itu dia itu nggak ada built-in wifi yang biasanya kita bisa monitoring dari jauh, itu nggak bisa. Kalian harus beli lagi itu semacam adapter gitu, dan itu harganya itu mahal banget, kurang lebih 1 juta, dan menurut aku itu nggak terlalu penting bagi aku, jadi aku nggak beli itu, dan apalagi mahal juga ya, kayak cuman wifi doang untuk nyambungin ke HP, dan itu harganya itu 1 juta. Tapi jangan khawatir, kalau misalnya kalian monitoring dari HP juga bisa, disediain 2 adapter, itu adapter Lightning sama adapter Type-C, dan itu udah dipaketin sama DJI Osmo Pocket ini. Nah, kebetulan HP yang aku gunakan itu Type micro USB, jadinya aku harus beli lagi adapternya ini. Daripada beli HP baru, itu ngeluarin cost yang lebih banyak lagi. Mendingan aku beli adapter ini, yang harganya itu kurang lebih 100.000. Yang kedua, DJI Osmo Pocket ini nggak ada ND filternya.
Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, ND filter itu gunanya tuh biar kalau misalnya ini shoot di tengah-tengah sinar matahari dan kamera kalian tuh nggak ada ND filternya, itu bakalan overexposure. Ya kayak jadi putih semua, jadi nggak ada kelihatan apapun, kecuali kalian shootnya di auto. Nah, biasanya kalau misalnya kalian profesional, biasanya shoot di manual. Tapi kebanyakan vlogger itu, ya karena pindah-pindah ruangan, ya dari gelap, terus tiba-tiba terang, biasanya mereka itu menggunakan mode auto. Nah, kalau misalnya kalian shoot di mode auto di terik matahari itu nggak masalah. Cuman kalau kalian pengen yang sinematik, kayak ada motion blur-nya, itu kalian harus beli ND filter. Contohnya itu, kalian shoot di 24 frame per second, shutter speed-nya itu harus 2 kali lipat dari frame per second itu. Misalnya 24 fps itu 2 kalinya itu 48. Nah, kalian cari paling dekat shutter speed-nya, yaitu 1/50. Nah, itu bakalan dapat motion blur. Nah, ketika kalian naikin tuh shutter speed-nya semakin tinggi, itu memang makin jelas ketika kita shoot. Cuman, kita nggak dapat motion blur-nya. Nah, dimana kalau sinematografi kita pengen yang sinematik, itu harus ada motion blur-nya. Gitu. Dan itulah ND filter. Dan harus beli lagi. Dan harganya itu juga mahal banget, guys. Yang ketiga, field of view-nya itu nggak wide sama sekali. Ini footage ketika aku shoot, tangannya itu benar-benar udah nggak ada tekuk sama sekali, benar-benar lurus. Itu field of view-nya itu kayak belakangnya itu nggak kelihatan gitu, guys. Jadi kurang jauh. Solusinya ya kalian beli tripod ataupun wide lens, karena dia juga ada wide lens. Aku saranin beli yang Ulanzi, karena Ulanzi itu paling murah. Cuman dia itu ada kekurangan, yaitu sampingnya itu bakalan blur gitu, jelek, kayak noise gitu, sama ujungnya itu bakalan ada bercak hitam. Yang keempat menurut aku krusial, itu dia nggak ada zoom. Kenapa aku masukin itu sebagai kekurangannya? Karena channel aku ini kan kalau misalnya kalian ngikutin dari awal, itu aku bikin konten prank. Nah, kebetulan kamera ini nggak ada zoomnya, jadi menurut aku itu sangat krusial banget. Apalagi kalau misalnya konten prank itu kan butuh zoom dari jauh. Ya, shoot dari jauh maksudnya. Itu menurut aku sangat krusial. Mungkin kalian bisa akalin dengan cropping. Tapi kalau misalnya crop itu kan kayak kalian shoot pakai HP, itu kalian zoom, itu kan digital zoom. Jadi hasilnya itu kurang memuaskan karena banyak noise. Yang kelima menurut aku sangat krusial itu, dia itu nggak ada lubang 3,5 mm atau lubang untuk mic. Memang dia ada sediain adapter, dan adapternya itu lumayan mahal, guys. Kalau yang ori itu dia sampai 800.000. Cuman ada solusinya, itu kalian beli yang KW. Dan KW itu harganya ya paling mahal kalau nggak salah itu 300.000. Kalau kalian pandai cari itu ada yang 100 ribuan. Dan kebetulan aku pakai yang KW karena menurut aku kalau beli adapter doang seharga 800.000 itu nggak worth it kalau menurutku ya. Kecuali kalian pengen yang pasti-pasti. Maksudnya pasti bagus, ya kalian beli yang ori. Kayak cintamu ke aku kan butuh kepastian. Yang keenam itu dia nggak ada lubang untuk tripodnya, guys. Dan harus beli aksesoris lagi. Uang lagi. Gitu kan. Dan video selanjutnya aku bakalan jelasin ke kalian aksesoris-aksesoris apa aja yang penting untuk DJI Osmo Pocket ini. Yang ketujuh menurutku sangat krusial bagi vlogger tentunya. Baterainya itu udah tanam, guys. Jadi nggak bisa baterai cadangan. Biasanya kan vlogger itu pengennya itu shoot satu harian, kayak banyak aktivitas yang dijalanin, butuh baterai lebih atau baterai cadangan. Nah, kebetulan ini tuh kalau misalnya habis, kalian harus cas lagi. Ya memang casnya tuh nggak makan waktu yang lama, itu kayak sejaman lebih, hampir 2 jam. Lama nggak sih? Lumayan. Oke, itulah menurutku kelebihan dan kekurangan dari DJI Osmo Pocket ini. Pantaskah DJI Osmo Pocket ini dibeli? Kita masuk ke poin paling penting, apakah DJI Osmo Pocket ini masih worth it untuk dibeli di tahun 2020? Jawabannya, masih worth it. Kenapa? Karena kamera sekecil ini, harganya itu dari 6 juta, sekarang di tahun 2020 ini, harganya cuma 4,1 juta. Kenapa aku bilang cuma? Karena ini tuh udah menghasilkan footage yang bagus banget, yaitu 4K 60 fps, dan ini tuh udah lebih dari cukup kalau menurutku. Kecuali ya memang konten utama kalian itu ngeprank. Aku saranin jangan beli kamera ini, karena balik lagi, ini nggak bisa zoom. Nah, tapi kalian itu harus pertimbangkan juga. Biasanya kan kalau produk yang udah keluar sekitar setahun lebih, bisa dibilang 1,5 tahun, pasti bakalan muncul generasi selanjutnya. Mungkin bakalan muncul DJI Osmo Pocket 2. Ya mungkin kalian harus pertimbangkan itu. Kecuali misalnya kalian merasa ini udah cukup banget dengan harga 4 juta, udah cukup banget buat kalian, ya silakan beli. Pertimbangan lain yang harus kalian perhatikan itu adalah DJI Osmo Pocket ini udah banyak saingannya, guys. Atau kompetitor banyak muncul di tahun 2020. Contohnya itu Vimy Palm, Vayu, sama Snowpa V-Mate. Dan mungkin aku bakalan bahas di video selanjutnya
kira-kira dari keempat ini bagus yang mana. Oke, paling sekian dulu video kali ini. Kalau misalnya kalian punya saran, kritik untuk videoku, karena kedepannya aku harus buat apa, kalian bisa komen di bawah. Mungkin yang nonton ini, aku yakin kalian itu pasti udah tertarik banget. Ataupun mungkin kalian penasaran, ini kamera apaan. So, ya mungkin selanjutnya kalian pengen aku bikinin kalau misalnya kamera ini dijadiin action cam gimana? Kayak misalnya di mount di sepeda motor, atau di helm, atau kalian misalnya pengen bikin konten lari dari kenyataan. Aku mungkin bakalan bikinin di video selanjutnya. Jangan beli ini kalau misalnya kalian lebih pengennya itu action, jadiin kamera action banget, kayak berenang atau surfing kayak gitu. Aku saranin beli DJI Osmo Action, dan itu khusus. Ya ada kelebihan plus minusnya sih, ini sama DJI Osmo Action. Kalau misalnya kalian pengen aku bahas itu, ya komen di bawah. Dan ya, paling itu aja video kali ini. Dan don't forget to like, comment, share ke teman-teman kalian, supaya ini mungkin bakalan meracuni mereka. Dan jangan lupa untuk subscribe. See you on the next video. Yo. Satu lagi. Ulang. Oh, men.